berjamaah diimami oleh orang-orang Wahabi. Kemudian saya minta kedua kiai untuk dijatuhkan wali haddad kami semua. Itu saja. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kalau masih jawab. Langsung ya dulu. Bermakmum kepada imam di luar Ahlus Sunnah, misalnya imamnya orang Wahabi atau Hizbut Tahrir atau Syiah atau Mu'tazilah, itu hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Kalau memang tak ada imam lagi, ada misalnya dekat-dekat kita imamnya Wahabi, apa kita sebaiknya sholat sendiri? Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang berpendapat lebih baik sholat sendiri, ada yang berpendapat lebih baik bermakmum. Jadi begitu. Ya mungkin dilihat-lihatlah. Kalau imamnya agak fasih, bacaannya bagus, gak apa-apa bermakmum. Tapi kalau bacaannya salah-salah, sudah salah-salah masih Wahabi lagi, sebaiknya jangan bermakmum. Jadi begitu. Yang kedua, ijazah Ratibul Haddad ini memang ijazah umum dari para ulama kita di Indonesia dari dulu. Saya juga dapat ijazah dari beberapa guru saya. Maka karena tadi minta ijazah Ratibul Haddad, ya gak apa-apalah saya mengijazahkan Ratibul Haddad kepada siapa saja yang mau mengamalkan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ceramah banyak mengutip Syekh Al-Albani. Apakah itu sama dengan dengan Muslim, saya Muslim ya, saya Bukhari. Nah, di sini saya ingin bertanya, siapa yang bisa mau dijelaskan siapa yang Syekh Al-Albani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang hadis punya kitab standar yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Lalu ditambah dengan Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang standar. Kalau nama yang terakhir yang disebut Albani itu ulama Wahabi. Kalau kita gak mengikuti Syekh Albani, kita ikut ulama-ulama kita yang sebelumnya. Kalau ada buku, ya saudara, kalau beli buku, lalu di dalamnya sering ada tulisan hadis ini disahihkan oleh Albani atau didhaifkan oleh Albani, maka saudara perlu berhati-hati. Mengapa? Itu berarti bukunya Wahabi. Jadi beda dengan kita. Karena Syekh Albani ini orang Wahabi, maka dalam menilai hadis ini seringkali tidak jujur. Mengapa tidak jujur? Kalau hadis itu menjadi dalilnya Ahlus Sunnah, walaupun sahih oleh Albani sering dibilang dhaif, dibilang lemah. Tapi kalau menjadi dalilnya Wahabi, walaupun dhaif, dia gak bilang-bilang. Karenanya hati-hati dengan Syekh Albani. Penanya ketiga, Ustaz, kami ini sedang yasinah. Jadi kalau kita sedang yasinah, yasinah kita belum selesai. Kalau baru dengan yasinah, ini perhatian ada sebagian jemaah yang menuju keluar dari apakah itu terletak di situ atau kalau kita
sedang yasinan atau hajatannya, atau hajatan, atau tahlilan, atau majelis taklim, lalu terdengar azan, maka sebaiknya bagaimana? Kalau yasinan itu seandainya dilanjutkan sampai selesai gak apa-apa, nanti jawab azan setelah selesai. Kalau belajar pas ceramah lalu terdengar azan, misalnya kita ceramah di gedung sebelah, apa berhenti? Ya seandainya berhenti waktu azan gak apa-apa, selepas azan dilanjutkan. Kalau misalnya dilanjutkan sampai materinya selesai, kadang-kadang kalau berhenti malah terpotong keterangannya, maka gak apa-apa dilanjutkan, nanti selesai baru jawab azan. Masalah sholatnya bagaimana? Ya sholat pakai jamaah sendiri, setelah itu gak apa-apa, gak apa-apa. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini pernah mengajar di Masjidil Haram mulai pagi. Masuk waktu zuhur terus mengajar. Beliau dan murid-muridnya tak ikut jamaah zuhur. Sampai masuk waktu asar terus mengajar saja. Mungkin sama-sama berpuasa ya kan, tak perlu makan, tak perlu apa. Dan tak ikut jamaah asar, terus mengajar. Begitu waktu asar dah mulai malam, menjelang maghrib, baru beliau sholat zuhur asarnya di jamaah. Ada muridnya yang baru belajar marah-marah karena belajar meninggalkan sholat berjamaah. Muridnya bilang as-shalah, as-shalah. Ini gara-gara belajar, sholatnya ditunda-tunda. Akhirnya apa? Ibnu Abbas marah pada anak itu. Ya bunai, sakilat ka ummuk. Hai anakku, semoga ibu kamu kehilangan kamu. Ini maksudnya sebenarnya bukan doa, cuma ya kata-kata yang biasa diucapkan orang Arab kalau marah. Kamu ini mati aja. Tapi sebenarnya agak mendoakan mati, cuma lagi kesal. Ya, jadi begitu. Atu'allimuni as-sunnah. Kamu mau mengajari aku sunnah Rasul ya? Karena tadi meninggalkan sholat jamaah. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat antara zuhur, asar, maghrib, isya. Maksudnya bagaimana? Zuhur asarnya dijamak takhir, salatnya menjelang maghrib, lalu maghrib isyanya dijamak takdim. Begitu selesai asar, maghrib, langsung maghrib dan isya. Akhirnya 4 gabung jadi 1. Jadi kalau kita ini memang ada hajatan, gak apa-apa. Bahkan kalau ngaji, teruskan ngaji. Karena sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, sedangkan ngaji bisa-bisa fardu ain. Yang penting setelah itu kita juga sholat berjamaah. Ya termasuk yasinan. Paham? Pertanyaannya yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saja. Kemana perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW? Kemana perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW? Terima kasih. Makasih ya. Ketika Rasulullah SAW dimandikan, air-airnya pergi kemana? Ini ada cerita. Ini bukan jawaban saya, jawaban ulama Mesir. Suatu ketika di Mesir ini ada muktamar internasional. Yang memimpin muktamar orangnya sangat alim. Nah, di muktamar itu hadir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian pemimpin sidang, penceramahnya ditanya,
Tanyaannya seperti itu. Saya mau tanya, katanya, apa? Ketika Rasulullah dimandikan setelah wafat, airnya pergi kemana? Akhirnya orang ini orang alim, banyak kitabnya, baca kitab seharian, cari jawabannya, gak ketemu. Sampai baca kitab lama, sampai tertidur bersama kitabnya. Di tengah tidur itu beliau bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tanya Rasulullah, saya ini dapat pertanyaan nggak bisa jawab. Apa? Waktu Rasulullah dimandikan setelah wafat, airnya pergi kemana? Ketika dia sedang bertanya, tiba-tiba ada orang bawa lampu lewat. Hei, coba kamu tanya sama yang bawa lampu itu tahu jawabannya, katanya. Hanya ditanya, kamu bisa jawab, kemana air itu lari? Orang yang bawa lampu itu jawab, apa kata dia? Airnya menyebar ke seluruh dunia, yang kemudian tempat air itu dibangun masjid-masjid beribadah kepada Allah. Besoknya pemimpin sidang ini menjumpai penanya, Syekh Asy'arawi. Begitu mau jawab, saya sudah tahu jawabannya.